Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya Ibu mau mengabsen dulu. Nanti tolong angkat tangan yang Ibu sebutkan namanya. Bilang Bayu. Ada Ibu. Deni Koiratul Nisa. Anissa. Lia. Rizka. Siti Fatimah. Muhammad. Ayo Bu. Trinova. Virga. Gigi. Flora. Selin. Terima kasih. Untuk pertama, sebelum kita memulai, ini ada Ibu menayangkan motivasi. Ya, kalian perhatikan. Ini sebuah video yang perlu kalian tahu isinya. Ya. Dari video tadi, apa yang kalian pelajari dari itu? Kalian ditanya mengenai apa? Pentingnya apa? Pentingnya kerja sama. Ternyata kalau kita kerja sama-sama, tidak sendiri, maka kita akan terpecahkan masalah tersebut. Jadi dari video itu yang kita bisa ambil ada yang ada kaitannya dengan kerjasama. Sekarang kita balik lagi ke topik kita yang ada kaitannya dengan pelajaran, yaitu kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, di situ tujuan kita yaitu adalah kalian mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, ya. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan apa sih strukturnya, apa sih teks laporan hasil observasi minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan yang ada kaitannya dengan pengertian, kemudian ada prinsip dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu bertanya, pernah tidak kalian itu melakukan observasi? Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih observasi? Ibu mengulang minggu lalu observasi apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Gigi, coba apa? Yang nyari bacanya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang merupakan penjabaran umum mengenai hasil dari observasi atau pengamatan. Ya. Tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal yang bersifat objektif. Ya, jadi observasi itu adalah pengamatan. Ya. Pengamatan apa? Suatu objek. Apa yang akan kita amati? Nah, misalnya nih yang kita amati adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya bisa berupa apa? Makhluk hidup, bisa makhluk hidup tadi apa? Misalnya ada tumbuhan, hewan, kemudian ada
ini yang menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi atau diamati baik manusia maupun alam secara umum. Nah, kemudian fungsi dari teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, di sini apa? Ada dua fungsi. Ya. Yang pertama adalah laporan hasil observasi suatu objek. Ya. Kemudian yang kedua yaitu laporan laporan suatu kegiatan. Nah, di sini bisa berupa perjalanan, bisa berupa penelitian lapangan, ya. Kemudian berupa penelitian laboratorium, ya. Di dalam coba sekarang nih, mungkin kalian belum memiliki gambaran seperti apa sih contohnya kalau itu berupa teks laporan hasil observasi. Coba dilihat. Ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Ya, 3 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama ada kaitannya dengan apa? Ya, buah jeruk. Buah jeruk. Gambar yang kedua, jus jeruk. Iya, buah jeruk. Gambar ketiga, iya, anak kecil yang sedang makan jeruk. Nah, dari gambar ini kira-kira kalian bisa tidak membuat sedikit observasi. Misalnya nih dari gambar 1, nanti akan berkaitan dengan strukturnya. Nah, misalnya nih kita kaitkan gambar 1 ini adalah bisa pernyataan umum atau klasifikasi. Gambar kedua ini bisa dikaitkan dengan deskripsi bagian. Ya. Dan gambar ketiga itu bisa dikaitkan sebagai manfaatnya. Nah, silakan dibuka materi yang sudah Ibu share. Ya, silakan. Nah, di situ ada contohnya. Ada contohnya? Ada contohnya. Di situ yang ada kaitannya dengan observasi apa? Buah jeruk. Ya. Observasi buah jeruk. Nah, dari observasi atau contoh dari teks laporan hasil observasi tersebut, ya. Nah, di situ, ya, kalau kita analisis strukturnya ada atau tidak? Ada. Nah, jadi di dalam teks tersebut, ya, pernyataan umum terdapat di paragraf 1 dan 2. Kemudian untuk deskripsi bagian, ayo. Ya, deskripsi bagian terdapat di paragraf 3 dan paragraf 4. Ya, paragraf 3 dan paragraf 4. Ayo, siapa yang bisa membacakan paragraf 3 dan paragraf 4? Lihat, coba lihat. Paragraf 3 dan paragraf 4 berisi ya, jadi yang paragraf ketiga dan 4 itu isinya deskripsi bagian. Karena apa? Yang ada kaitannya dengan apa di situ? Ciri-ciri dari buah jeruk atau hal-hal yang berupa informasi dari buah jeruk itu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti tolong diisi kelompoknya, misalnya kelompok A, B, C itu ya.
bunga matahari menunjukkan bahwa bunga ini memiliki karakteristik unik dalam hal ukuran, bentuk, dan pergerakan yang mengikuti matahari. Interaksi dengan serangga penyebut juga memainkan peran penting dalam penyembuhan bunga matahari. Kami dari kelompok menulis memberi saran Ya, bukan. yang Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi lagi? Boleh? Ayo. Hah? Dah, tidak ada? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus dulu. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok berbicara beranggota 2 orang. Kenalkan, nama saya Budi Sanjaya. Nama saya Gilang Bayu Jaya. Di sini kami akan mempresentasikan observasi bunga matahari. Paragraf 1 dan 2 pernyataan umum. Bunga matahari merupakan tumbuhan semusim. Paragraf 2, tanaman ini tersusun majemuk. Terdapat 2 tipe bunga, yaitu bunga tepi yang membawa satu kelompok besar berwarna kuning dan bunga tabung yang menghasilkan biji. Selain membutuhkan cahaya matahari penuh, bunga matahari membutuhkan tanah yang subur, lembab, dan drainase yang baik. Bunga matahari ditanam dengan jarak 45 cm dan kedalaman 2,5 cm atau 0,98 inci. Deskripsi manfaat. Bunga matahari dapat menghasilkan kuaci atau bunga matahari yang dapat dijual sebagai makanan ringan atau mentah. Kuaci juga dapat dimanfaatkan dipanggang dalam oven dengan ataupun tanpa garam. Di samping itu, tingginya kandungan gizi membuat biji bunga matahari berperan sebagai antioksidan, mencegah penyakit jantung, peradangan, diabetes, dan mencegah kanker. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan, Kak? Hah? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok menyimak dan nama saya Denny, Nama saya Stefanus. saya Fajar. Saya Peggy Andreas. Di sini saya akan membacakan paragraf 1 tentang pernyataan umum. Paragraf 1 dan 2 deskripsi bagian. Paragraf 8 dan 9 deskripsi manfaat. Pernyataan umum yaitu bunga matahari merupakan tumbuhan semusim. Deskripsi bagian, bunga matahari dapat bertumbuh 3-5 meter. Tanaman ini tersusun majemuk, terdapat 2 tip bunga. Selanjutnya deskripsi manfaat. Minyak bunga matahari kaya akan asam linoleuc adalah suatu lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan tubuh. Di samping itu, tingginya kandungan gizi membuat biji bunga matahari berperan sebagai antioksidan, mencegah penyakit jantung, peradangan, diabetes, dan mencegah kanker. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Pertama, kami akan membahas pernyataan umum atau klasifikasi pada bunga matahari adalah terdapat pada paragraf 1 dan 2. Karena pada paragraf tersebut berisi tentang bunga matahari merupakan tumbuhan semusim dari suku peningkat migas atau Asteraceae yang populer sebagai tanaman hias. Untuk deskripsi bagian, suhu yang baik untuk pertumbuhan bunga matahari berkisaran antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan paparan cahaya matahari penuh. Selain membutuhkan cahaya matahari penuh, bunga matahari membutuhkan tanah yang subur, lembab, dan drainase yang baik. Saat tanaman masih kecil, siram air di sekitar zona sekitar sejauh 7-10 meter dari tanah. Deskripsi manfaat bunga matahari dapat menghasilkan kuaci atau biji bunga matahari yang dapat dijual sebagai makanan ringan atau mentah. Untuk bagian kesimpulan, kelompok kami menyimpulkan teks hasil observasi dari bunga matahari adalah lengkap disertai dengan strukturnya. Sekian pemaparan materi dari kami, kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita simpulkan ya yang sudah didiskusikan dari hasil kalian dari kelompok membaca, kelompok berbicara, ya, kelompok menulis, mendengarkan. Nah, kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi yang ada di dalam teks yang berjudul apa? Bunga matahari. Ya. Nah, ternyata di paragraf pertama dan kedua itu ada strukturnya. Struktur termasuk struktur apa? Ya, yang pertama paragraf pertama itu adalah sebagai pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Kemudian yang paragraf untuk ketiga dan keempat itu termasuk dari ya, paragraf ketiga itu adalah deskripsi ya, deskripsi. Nah, kemudian yang ketiga, paragraf berapa untuk deskripsi manfaatnya? Paragraf ya, paragraf ke-6 ya. Nah, jadi setelah ibu mendengarkan hasil dari presentasi dari masing-masing kelompok ya, sudah betul ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya apabila untuk presentasi lagi, nah ibu mohon untuk menggunakan bahasa ya baik, berbicara ya benar, betul. Nah, kemudian untuk selanjutnya ditanya bagaimana untuk pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Jadi sebelum kita tutup, nanti ibu minta nanti ya berkelompok untuk memberikan refleksi ya, refleksi bagaimana pelajaran hari ini, apakah menyenangkan ya. Nah, ini nanti diisi ya, kemudian nanti tolong dikumpulkan hari ini Bu, hari ini. Ya. Nah, nanti dikumpulkan ya. Nah, ibu tegaskan kembali untuk pertemuan minggu depan jangan sampai lupa ya. Kita akan membahas mengenai menulis teks laporan hasil observasi ya. Nah, untuk pelajaran hari ini
ke pusat. Ibu Andri